Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, hari ini kita adakan kajian harian yang insya Allah saya akan membahas penjelasan yang ada di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang ditulis oleh Sayyid Abi Bakar Al-Ma'ruf bin Sayyid Bakri Al-Maki bin Sayyid Muhammad Syato yang lebih dikenal dengan Muhammad Syato Ad-Dimyati Al-Misra. Di dalam Kifayatul Atqiya saya akan menjelaskan tentang Miftahul Jannah La ilaha illallah. Kunci pembuka surga itu adalah La ilaha illallah. Suatu kalimat yang sangat sederhana, di mana setiap kita hafal, setiap kita sering membaca, dan setiap kita sering merenungi dan sering menjadikan satu wiridan khusus bahwa la ilaha illallah adalah suatu kalimat tauhid yang insya Allah akan berfungsi besar, yaitu membuka pintu surga. Saudaraku, awal mula munculnya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, di mana setelah diciptakan oleh Allah, Nabi Adam itu 40 tahun kan belum dikasih roh, belum dinafkhuh, belum dihidupkan roh oleh Allah kepada Nabi Adam, sehingga selama 40 tahun lamanya Nabi Adam belum punya nyawa atau belum hidup. Begitu Allah meniupkan roh kepada Nabi Adam, apa reaksi Nabi Adam pertama? Ketika Nabi Adam sudah ditiupkan roh oleh Allah, fataha ainahi fanadhara ila babil jannah fara'a alaihi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu ditiupkan roh oleh Allah, reaksi Nabi Adam pertama adalah membuka matanya. Setelah dibuka matanya, Nabi Adam melihat di pintu surga. Di pintu surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam begitu melihat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Adam bertanya kepada Allah, Ai Rabbi, wahai Tuhanku, hal takhluqu khalqan wa a'azu 'alaika minni. Wahai Allah, apakah engkau ciptakan satu makhluk yang lebih mulia dari aku, wahai Allah? Faqala na'am, maka Allah menjawab, na'am, ya Adam, aku akan menciptakan manusia, makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada engkau, yaitu nabi yang min dzurriyyatika, salah satu nabi dari keturunanmu. Falamma khalaqana ta'ala Hawa wa raqiba fi sahwa qala ya rabbi zawwijni biha. Setelah Allah menciptakan pasangannya Nabi Adam untuk menjadi teman hidup di surga, yaitu Hawa, dan setelah Hawa menjadi dewasa, ini untuk proses bagaimana lahirnya Hawa mungkin lain kali kita bahas. Dengan singkat, setelah Allah menciptakan Hawa sebagai manusia pertama, manusia perempuan pertama di surga, dan sudah menginjak dewasa, Nabi Adam pun ada rasa syahwat, ada rasa nafsu birahi dari Nabi Adam kepada Hawa. Maka Nabi Adam berkata kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Rabbi zawwijni biha, wahai Allah, jodohkan Hawa dengan aku, nikahkan Hawa dengan aku. Aku ingin hidup bersama Hawa, wahai Allah. Qala Allah Ta'ala ati mahruha, wahai Adam, kalau begitu berikan maharmu kepada Hawa, sebab nikah itu salah satunya harus ada mahar. Berikan maharmu kalau ingin menikahi Hawa. Faqala ya Rabbi wa ma mahruha. Nabi Adam pun bertanya kepada Allah, wahai Allah, apa maharnya? Qala antu sholli ala sobi hadal ismi mi'ata marrat. Maharnya adalah kamu membaca
sholawat kepada orang yang punya nama itu, yaitu Muhammad, mi'ata marotin 100 kali. Jadi nikahnya Nabi Adam dengan Hawa itu maharnya adalah sholawat 100 kali. Qala in fa'altu tuzawijuniha qala na'am. Nabi Adam pun masih penasaran, apakah setelah aku melakukan memberikan mahar sholawat 100 kali, Allah, apakah Tuhan ingin menikahkan aku dengan Hawa? Qala na'am. Allah pun menjawab, na'am, iya. Akhirnya apa? Nabi Adam membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad 100 kali. Saudaraku, salah satu kalimat yang pertama ditulis, yang dilihat oleh Nabi Adam di pintu surga adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, dengan munculnya satu nama Muhammad yang menjadi salah satu keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Adam, dan menjadi nabi yang paling mulia di muka bumi. Akhirnya Nabi Adam bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad itu 100 kali sebagai mahar. Di sini bisa kita ketahui ternyata manusia pertama kali yang membaca sholawat kepada Rasulullah adalah Nabi Adam alaihissalam. Saudaraku, salah satu fungsi bacaan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ternyata apa? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas atau yang disebut dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, al-lailu wan naharu arba'un wa isruna sa'ah. Sehari semalam, ini kata Ibnu Abbas, salah satu sahabat yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sehingga menjadi sahabat yang pertama kali penghafal Al-Quran dari kalangan anak muda adalah Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, dalam sehari semalam itu ada 24 jam. Ketahuilah, wa hurufu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah arba'atun ma'isruna harfa. Ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 24 huruf. Baru tahu rahasianya. Satu hari satu malam 24 jam. Dan kalimat tauhid, saat kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga 24 jam. Kita hitung aja. La ilaha illallah itu 12. La ilaha illallah 12. Kemudian Muhammadur Rasulullah juga 12. Subhanallah. Allah luar biasa, maha besar Allah, maha agung Allah. Begitu indahnya Allah menciptakan waktu sesuai dengan kalimat tauhid. Waktu sehari semalam 24 jam. Allah berikan satu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga 24 huruf. Sehingga kata sahabat Ibnu Abbas, faman qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaffara kullu harfin duruba sa'atin. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaffara kullu harfin duruba sa'atin. Setiap huruf mampu menghapus, melebur, menghilangkan dosa 1 jam. Satu huruf berarti la lam alif berarti sudah menghapus 2 jam. Ilaha 3 huruf berarti 3 jam, berarti sudah 5. La ilaha saja sudah Allah hapus dosa 5 jam. Sehingga ketika mengucapkan la ilaha illallah 1 kali saja itu menghapus dosa 24 jam. Subhanallah. Itu kalau dibaca 1 kali saja. Bagaimana? Di sini dijelaskan fakaifa biman yuksiru min qouli la ilaha illallah. Bagaimana bagi orang-orang yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah? Bisa jadi dengan ratusan jam, bisa jadi dengan ribuan jam. 100 kali la ilaha illallah berarti sudah dihapus dengan bacaan la ilaha illallah, menghapus dosa sekian banyak ratus dosa yang dilakukan oleh manusia. Saudaraku, mari
Manfaatkan kalimat yang sangat pendek dan mudah dihafal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan itu salah satunya adalah menghapus dosa kita. Kemudian di dalam kitab Sirajul Talibin ada satu penjelasan bahwa orang yang membaca la ilaha illallah itu masuk surga, dan cuman ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah itu ada jaminan masuk surga secara pasti. Bisa jadi masuk surga, tapi ada proses mampir dulu ke neraka. Sebab apa? Tidak semua orang mengucapkan la ilaha illallah itu tembus ke dalam hati. Di dalam kitab ini dijelaskan, orang yang kata Rasulullah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Man qala la ilaha illallah mukhlishon dakhala jannah. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan masuk surga. Para sahabat bertanya, wa ma ikhlas ya Rasulullah? Apa ikhlasnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Apa tanda-tanda orang yang ikhlas membaca la ilaha illallah? Kata Rasulullah, orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah adalah orang yang bisa meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Jadi itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Berarti ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau kita ikhlas, berarti tandanya adalah kita mampu meninggalkan hal-hal perbuatan, ucapan, tindakan, perilaku yang dilarang oleh Allah. Tetapi ketika tidak mampu meninggalkan larangan Allah, masih melaksanakan maksiat, masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, masih belum rajin sholat, masih belum rajin ibadah, masih mau mencuri, masih mau nipu, masih mau korupsi, masih mau nyopet dan seterusnya, itu berarti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah belum ikhlas, kata Rasulullah. Karena itu tanda-tanda orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan ikhlas, kata Rasulullah, jika dia benar-benar sudah mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Saudaraku, demikianlah kajian singkat kali ini. Mari isi hari-hari kita dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu apa? Pertama akan menjadi pembuka pintu surga. Yang kedua adalah yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga adalah menjadi benteng kita untuk terhindar dari maksiat kepada Allah, insya Allah. Dan apa yang tertancap pada diri kita, apa yang menjadi prinsip dalam hidup kita, ketika kita rajin mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian kajian kali ini. Mudah-mudahan dengan kajian singkat, mari pertebal dan perbaharui iman kita dengan membaca la ilaha illallah. Jaddidu imanakum min qauli la ilaha illallah. Perbaulilah imanmu, perbaikilah imanmu dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama, zikir yang paling prinsip adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang rajin mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi usahanya, Allah jadikan anak-anak soleh dan solehah, dan Allah kabulkan kita dan keinginannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bi asma'ikal husna. Ar-Rahmanir Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz Jabbarul Mutakabbir. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Wahhab Razzaqul Qadir Alimul Qadir.
الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين المالك الحميد المرسل المطيع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الوحيد العبد الصمد القادر المقتدر المقدم الأكرم والآخر الظاهر الباطن المتعال البرتواب المنتقم رؤوف مالك الجلال الإكرام المجيد الجامع الغني المؤمن المانع الضار النافع المهادي الباطل الباطل والفرج الصبر Yasir umurona ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Awasi arzakun ya Allah, waskanlah rizki kami. Waftar amalan ya Allah, berilah tambahan harta kekayaan kami, sehingga kami menjadi orang yang kaya harta, kaya hati, kaya ilmu, gemar bersedekah. Waslah auladana ya Allah, jadikan anak-anak kami soleh dan solehah. Warfa darajatan ya Allah, angkatlah derajat dan kedudukan kami. Waftar abwaab fadlika ya Allah, angkatlah bukalah pintu rahmat dan karunia-Mu. Hasil maqasidana wa jami'a hawajina ya Allah, kabulkan hajat dan keinginan kami. Nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.